Sudah barang tentu yang bisa menjadi agen drilling adalah ya nasabah BRI, baik nasabah simpanan ataupun juga yang bersangkutan debitur pinjaman dari Bank BRI, yang mana ya baik nasabah ataupun debitur tersebut sudah mensepakati kerjasama. Kita lanjutkan dulu ke pemateri yang terakhir, yaitu dari BRI. Setelah itu nanti kita sesi tanya jawab dari kedua materi ini. Baik ya, Bapak Ibu. Pak Riki sudah hadir di Zoom. Ya, Bapak sudah. Ya, ini Pak Riki dari BRI mewakili pimpinan cabang Kabupaten Indramayu karena beliau berhalangan hadir karena acaranya bentrok. Baik, silakan waktunya Pak Riki untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Adi. Izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu semuanya ya yang hadir pada acara seminar siang ini ya. Mudah-mudahan nanti dari pemateri pertama, kedua, dan ketiga ya bisa memberikan wawasan yang memadai buat kita semua ya sebagai pelaku koperasi, sehingga nanti usaha atau bisnis daripada koperasi Merah Putih ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Oke, izin share terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu ya materinya di monitor Bapak Ibu? Jelas Pak, sudah terlihat Pak. Oke, Bapak Ibu, izin saya menyampaikan terkait dengan produk ya laku pandai yang ada di BRI ya yang nanti mungkin bisa dijadikan sektor usaha ya di koperasi Bapak Ibu semuanya. Jadi kita memiliki agen ya yang merupakan kepanjangtanganan dari bisnis BRI dan merupakan juga implementasi dari program Otoritas Jasa Keuangan, di mana Otoritas Jasa Keuangan ya memiliki program Laku Pandai, maka BRI menjawabnya dengan adanya agen drilling. Nah, agen drilling ini ya merupakan mitra kami ya, mitra kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Ya sudah barang tentu mungkin di dekat tempat tinggal Bapak Ibu sudah banyak yang menjadi agen drilling ya. Oke, secara definisi agen drilling ini merupakan layanan transaksi keuangan tanpa kantor. Ya, tadi saya sampaikan bahwasannya agen drilling ini merupakan kepanjang tanganan dari pihak Bank BRI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, lantas siapa saja ya yang bisa menjadi agen drilling? Sudah barang tentu yang bisa menjadi agen drilling adalah ya nasabah BRI, baik nasabah simpanan ataupun juga yang bersangkutan debitur pinjaman dari Bank BRI, yang mana ya baik nasabah ataupun debitur tersebut sudah mensepakati kerjasama. Ya. Adapun ya benefit yang bisa diterima oleh para agen drilling ini adalah merupakan sharing fee transaksi. Ya, sharing fee transaksi. Oke. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya agen drilling ini merupakan apa pengejauhan daripada program dari OJK, yaitu program Laku Pandai ya, di mana OJK memiliki program bahwasannya setiap perbankan harus memiliki layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini agen, dan didukung oleh sarana transaksi atau teknologi yang memadai. Ya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari agen drilling ini pertama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya nomor 1 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Sementara dari pihak BRI juga ada dasar hukumnya di mana nanti setiap agen drilling itu harus disepakati melalui perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BRI.
Nah, yang harus menjadi perhatian nanti barangkali koperasi Bapak Ibu akan menjadi agen briling ya. Pertama sesuai dengan peraturan POJK nomor 1 ya, di mana pasal 12 ya tentang persyaratan agen laku pandai. Ya ini ya yang harus menjadi perhatian nih ya. Di mana agen briling ini tidak lagi menjadi agen laku pandai dari bank lain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu koperasinya ya berminat untuk menjadi agen briling, maka nanti Bapak Ibu tidak diperkenankan lagi untuk membuka kerjasama dengan agen-agen dari pihak bank lain. Ya, sementara itu nanti apabila Ibu sudah sepakat dan membuat MOU dengan pihak Bank BRI, ya, di mana nanti dalam kesepakatannya, ya, di dalam kesepakatan tersebut tercantum bahwasannya agen briling wajib menggunakan edisi ataupun briling mobile untuk seluruh transaksi ya. Dan selanjutnya juga bank akan memutuskan kerjasamanya apabila di kemudian hari diketahui bahwasannya agen dealing secara sepihak menawarkan jasa keuangan dari bank lain di luar dari bank daripada Bank BRI. Ini sebagai dasar hukum ya terkait dengan agen briling. Oke, untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga terkait dengan sebaran agen briling yang sudah ada di seluruh Indonesia. Di mana per posisi tanggal 31 Mei 2025, ya, agen briling yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia itu ada di jumlah 1.195.723 agen ya yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan sudah kita layani sampai di desa sebesar 67.013 desa dengan tingkat ya perputaran transaksi sampai dengan 31 Mei 2025 transaksi briling ini mencapai 698 triliun. Ya, ini putaran uang yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dan untuk jumlah transaksinya, nah ini nanti barangkali Bapak Ibu menjadi agen briling karena kita fee base-nya atau keuntungannya itu berdasarkan transaksi. Ya. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, jumlah transaksi mencapai 443 juta transaksi. Ya, dengan transaksi sebanyak itu memberikan benefit atau keuntungan buat agen billing dengan total keuntungan 643 miliar. Ini jumlah yang sangat fantastis dan sudah barang tentu ya ini merupakan apa namanya peluang bisnis yang nanti bisa Bapak Ibu kembangkan di Koperasi Merah Putih di daerahnya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan juga terkait dengan fitur apa saja sih apabila Bapak Ibu menjadi agen briling. Ini sangat banyak sekali ya. Dimulai dari ya layanan setor pinjaman itu bisa ya. Ada juga setor ke bank lain atau transfer ke bank lain juga bisa. Terus juga tarik tunai tanpa kartu apabila nanti ada nasabah BRI yang akan melakukan pengambilan tarik tunai dampak melalui kartu ATM bisa juga dilayani oleh agen briling ya. Tarik tunai luar negeri. Nah, ini juga apabila ada pengiriman dari pihak luar negeri, ada saudaranya atau siapapun itu yang mengirim dari pihak luar negeri, ini bisa dilayani oleh agen briling termasuk pembayaran-pembayaran lainnya seperti asuransi, Briva. Nah, ini Briva barangkali nanti ada konsumen Bapak Ibu yang apa namanya belanja lewat marketplace dan pembayarannya melalui Briva itu juga bisa dilakukan di agen billing. Pembayaran PLN ya, BPJS Kesehatan, terus BPJS Ketenagakerjaan, terus juga bisa apa namanya cicilan dan lain sebagainya. Ini apa namanya eh, jasa layanan yang diberikan oleh agen dealing ini sangat 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 banyak manfaatnya sekali
Dan ini sangat membantu masyarakat ya di sekitar kita semua dengan lokasi yang sangat jauh dengan kantor BRI, maka bisa dibantu oleh agen drilling itu sendiri. Oke, selanjutnya mengapa Bapak Ibu atau nanti koperasinya disarankan untuk menjadi agen drilling? Pertama itu menjadi tambahan usaha. Yang jelas ini merupakan peluang bisnis buat koperasi Bapak Ibu ya. Di samping nanti jenis usaha-usaha lainnya yang akan dilakukan oleh koperasi Bapak Ibu. Terus berikutnya membantu ekonomi keluarga, udah pasti ini. Kalau memang misalkan agen drillingnya ini ya dilakukan oleh suami istri yang. Terus berikutnya menjangkau nasabah di seluruh wilayah tertentu. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau memang misalkan lokasinya sangat jauh dengan kantor BRI. Nah, disitulah Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan bisnis drillingnya. Ingin memiliki usaha sendiri dan menjadi pengusaha yang mandiri. Ya, menambah jenis usaha. Nah, tadi barangkali di koperasi Bapak Ibu udah ada sektor perdagangan, pertanian. Nah, bisa ditambahkan dengan sektor usaha, jasa, pelayanan, transaksi, nanti dibukakanlah agen drilling. Ya, ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Ini manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari Bapak Ibu apabila menjadi agen drilling. Oke, bagaimana untuk menjadi agen drilling? Nah, ini kita pisahkan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama untuk nasabah ya simpanan, di mana untuk nasabah simpanan ya berlaku di BRI menyetor uang jaminan. Jadi uang jaminan ini uang yang nantinya ada di rekening tabungan agen drilling dan terblokir sebesar 3 juta rupiah. Nah, apabila Bapak Ibu tersebut ya hanya menggunakan fasilitas simpanan saja di BRI. Akan tetapi ya, kalau seandainya Bapak Ibu ya di samping nabung juga menjadi peminjam atau debitur dari Bank BRI, maka syarat blokir sebesar 3 juta rupiah tersebut tidak berlaku. Karena Bapak Ibu ya sudah menjadi debitur BRI dan diutamakan pinjamannya lancar di 6 bulan terakhir, maka syarat blokir sebesar 3 juta rupiah tersebut tidak berlaku. Nah, ini untuk pemisah secara tegas antara nasabah simpanan dengan debitur pinjaman. Ya. Untuk selanjutnya, syarat-syarat lainnya yaitu memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan atau kegiatan tetap lainnya. Ya. Terus perseorangan atau instansi badan hukum. Nah, ini bisa baik secara individu ataupun juga instansi itu diperbolehkan untuk menjadi agen drilling. Jadi nanti koperasi Bapak Ibu bisa juga mendaftarkan diri menjadi agen drilling. Memiliki surat keterangan legalitas usaha. Ya, ini sekurang-kurangnya minimal surat keterangan usaha dari desa setempat. Dan terakhir, belum menjadi agen drilling dari bank lain. Menjadi agen dari laku pandai dari bank lain. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu daftar ya menjadi agen drilling dan ternyata sudah menjadi agen laku pandai dari bank lain, ya mohon maaf, kita tidak bisa melayani pengajuan menjadi agen drilling tersebut. Oke, ya. BRI menghadirkan agen drilling ini sebagai perpanjang tanganan dalam hal pelayanan perbankan. Maka nanti akan saya sampaikan juga brandingnya BRI dalam hal mempoles agen branding itu seperti apa. Nah, ini per posisi tanggal 31 Mei agen drilling ya mendapatkan fee 3 kali lipat lebih besar bila dibandingkan fee yang diperoleh oleh BRI. Ya, terus minimal membuka lapangan pekerjaan, jelas ya. Apabila kita membuka drilling, usahanya berkembang, membutuhkan tenaga kerja untuk membantu kelancaran pelayanan agen drilling ini. Ya, agen drilling akan lebih produktif jika pada saat bank itu tutup. Nah ini, jadi kalau bank itu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, biasanya agen drilling itu diserbu oleh para nasabah untuk melakukan transaksi.
Dan ini juga bisa dimanfaatkan. Nanti apabila Bapak Ibu koperasinya menjadi agen drilling, bisa mengoptimalkan. Ya, justru kalau banknya libur, tutup, disitulah peluang buat para agen drilling untuk meningkatkan transaksinya. Ya, proporsi agen drilling didominasi oleh wanita. Nah, ini merupakan apa namanya hal yang luar biasa di mana kita bisa menyerap tenaga kerja ya yang bergender yang bergender wanita atau perempuan. Oke, ya. Selanjutnya, bagaimana untuk menjadi agen drilling? Ini persyaratan khususnya. Kalau tadi persyaratan secara general, sekarang secara khusus atau lebih terperinci. Pertama, fotokopi dokumen identitas pemilik. Nah, ini boleh KTP ya daripada pemilik ataupun juga pengurus, terus NPWP, pemilik usaha badan usaha ataupun juga individu. Terus yang kedua, sudah terdaftar menjadi nasabah BRI yang dibuktikan dengan buku tabungan atau rekening korannya. Yang ketiga, memiliki dokumen legalitas usaha. Ya, kalau untuk individu ya boleh surat keterangan usaha minimal dari RT, RW atau dari apa namanya aparat desa dan kelurahan setempat. Memiliki SIUP, SITU, TDP, ada akte pendirian mungkin nanti untuk koperasi ya. Terus juga SK pengangkatan pegawai apabila ya calon agen dirinya ini adalah pegawai negeri sipil atau TNI Polri ya. Terus ada SK pensiunan apabila apa namanya fotokopinya ya apabila calon agen drilling ini berasal dari pensiunan. Yang keempat yaitu formulir pengajuan drilling. Nah, ini biasanya di setiap BRI unit ya di seluruh Indonesia udah tersedia formulir pengajuan menjadi agen drilling. Nanti Bapak Ibu bisa minta ke BRI unit terdekat. Dan setelah pengisian formulir ini diserahkan kembali kepada pihak BRI, nanti ada petugas kami yang akan mengunjungi ke tempat usaha agen drilling tersebut, yaitu petugas penunjang bisnis keagenan atau PPBK, untuk menilai kelayakan atau kesiapan dari para calon agen tersebut. Dan terakhir, ya, ajukan kelengkapan dokumen tersebut ke BRI. Oke, ya. Nah, ini tampilan dari agen drilling. Karena agen drilling ini merupakan kepanjang tanganan dari Bank BRI, maka tampilannya pun diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan standar layanan dari Bank BRI. Ya, baik untuk site agen drilling dan nama toko itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini siapa yang mendesain seperti ini? Pada awalnya nanti kami dari pihak BRI yang akan mendesain atau membranded tempat usaha Bapak Ibu. Ya. Ada juga yang harus tersedia itu nanti poster tarif harga ya, yang harus tersedia. Ini dari mana? Dari BRI juga. Terus ada sertifikat keagenan sebagai apa namanya izin dari Bank BRI terkait dengan agen drilling Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi semua atributnya ya terstandarisasi dan harus sesuai dengan materi komunikasi atau materi marketing dari pihak Bank BRI. Oke, ini salah satu contoh tampilan ya apabila Bapak Ibu nanti koperasinya uh, ingin membuka usaha agen drilling. Ada sertifikat agen drilling, ini wajib terpasang di tempat usaha Bapak Ibu. Ada poster, nah ini kalau poster kita siapkan ya, poster yang terpasang dan harus sesuai dengan standar BRI. Ya. Ada spanduk juga ya, ada spanduk juga nanti kita siapkan. Jadi untuk awalnya nanti apabila Bapak Ibu ya membuka agen billing, semua ini ya baik itu poster ataupun juga apa namanya spanduk kita siapkan terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya ada salah satu fitur dari agen drilling ini dengan fitur ambilin. Nah, ini jadi nanti apabila ada di sekitar Bapak Ibu minta di pick up service.
minta diambil cashnya ya atau uangnya itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan mengambil setoran ya dari nasabah BRI yang telah mengisi fitur ambilin. Yang ini sangat bermanfaat sekali apabila misalkan si debitur tersebut ya memiliki usaha dan usaha yang tersebut sulit untuk ditinggalkan ya saking sibuknya sehingga yang bersangkutan tidak sempat datang ke agen briling ataupun juga tidak sempat datang ke kantor BRI. Disitulah nanti agen briling berperan untuk apa? Untuk mengambil setoran dari agen apa nasabah BRI. Nah, selanjutnya ya agen briling se-Indonesia ini nanti ya bisa masuk ke dalam platform digital atau marketplace yang disebut dengan Lokaloka. Jadi ya agen drilling yang udah saya sampaikan tadi di atas 1 juta 1 juta tersebut semua bisa menjadi anggota Lokaloka. Nah, Lokaloka itu sendiri adalah merupakan platform digital atau bisa juga disebutkan marketplace-nya daripada agen drilling. Manfaatnya apa? Manfaatnya di sini Bapak Ibu ya dari agen drilling bisa langsung melakukan jual beli, bisa mendisplay produknya ya yang nanti mungkin bisa dilihat bisa juga dibeli oleh agen drilling di tempat lain dan di situ pun juga terkoneksi ya dengan Briling Mekar. Ya, nah ini yang Briling Mekar ini dikelola langsung oleh PNM ya yang merupakan anak perusahaan BRI. Fungsinya apa? Fungsinya apabila agen breeding tersebut mengalami kekurangan modal, itu bisa langsung dibantu oleh Briling Mekar. Ya. Bisa dibantu juga oleh Bank Raya. Nah, ini Bank Raya juga anak perusahaan BRI yang siap membantu permodalan daripada agen drilling. Ya, nanti terkoneksi juga dengan agen drilling yang merupakan koperasi petani dan nelayan. Bisa juga nanti terkoneksi dengan agen billing yang kita bentuk berdasarkan klaster usaha. Misalkan kalau di Indramayu itu ada klaster usaha mangga atau klaster usaha perikanan ya. Ada klaster usaha tambak, ada klaster usaha nelayan. Semua nanti terkoneksi ya. Dan juga nanti terkoneksi dengan agen drilling teritorial. Ya, agen breeding teritorial itu agen breeding seperti apa? Agen breeding yang terdapat di pasar. Ya, baik misalkan di pasar induk. Kalau di Indramayu itu ada pasar kota Indramayu, pasar Jatibarang. Di situ ada agen breedingnya. Itu disebut dengan pasar agen breeding pasar teritorial. Oke, mungkin itu sekilas info ya terkait dengan agen billing yang nanti bisa juga dijadikan salah satu ya, salah satu jenis usaha di koperasi Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin itu ya materi singkat yang bisa kami Bertanya dari Lampung. sampaikan. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas bisa nanti langsung di forum diskusi. Terima kasih Pak Heri.